kepada para pembicara yang terhormat juga Pak Hidayat. Bisa kita mulai ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Ida Suri MM, atau mewakili Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Widayat MM. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Hendra Kusuma SEMSE selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Dr. Wahyu Hidayat MM selaku moderator pada kegiatan pagi hari ini. Maksudnya menghilang. Berkumpul pagi hari ini dalam kegiatan kuliah tamu CSR Islam 7 prinsip transformasi organisasi untuk memajukan bisnis dan masyarakat dalam keadaan sehat tanpa kurang sedikit apapun. Tak lupa juga selawat serta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Atas bimbingan beliau, kita selalu dalam keadaan dan jalan yang baik serta benar. Izinkan saya selaku penata acara membacakan beberapa agenda acara terkait pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua, pemaparan materi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab dan selesai. Baik, memasuki agenda pertama acara pagi hari ini, yaitu pembukaan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Mohon izin, kami persilakan kepada Dr. Widayat MM atas waktu dan ruangnya. Monggo, Bapak Widayat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya dan wajah saya bisa nampak dan terdengar jelas, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rifani Bustomi, Bapak Muhammad Muzakir, dan Ibu Ibu Elisa Nasrudin ya, Elisa Nasrudin, Pak Wahyu Hidayat, dan Bapak Kaprodi Ekonomi Pembangunan yang berbahagia. Di kesempatan pertama, marilah kita bersyukur, senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bersua via daring ini. Pineng Indonesia itu dekat sekarang kan ya. Nanti apalagi nanti masa COVID selesai, kita sama-sama ke Pineng, foto-foto di jembatan itu Bapak. Insya Allah ya. Insya Allah, semoga selawat serta salam tetap terkumandangkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingannya dan petunjuknya baik langsung maupun tidak langsung, sehingga insya Allah kita berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama mohon izin, Prof, karena Ibu Dekan tidak bisa hadir di acara ini, sedang acara graduation, sehingga diwakili oleh saya. Kenalkan, nama saya Widayat selaku Timbalan Dekan. Timbalan Dekan bidang akademik bahasa Malaysianya itu Timbalan Dekan ya, membidangi akademik yang juga seringkali jalan-jalan ke Pineng sebenarnya itu ya. Semoga nanti kita bisa ke sana lah.
Sebelum acara kuliah tamu dan bedah buku mengenai CSR Islam, 7 prinsip transformasi organisasi untuk kemajuan bisnis dan masyarakat, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan itu. Ya. Kalau sekilas saya membaca buku di depan itu sungguh sangat menarik. Kebetulan saya juga sedang menulis tentang CSR gitu ya. Satu artikel hampir siap submit lah tentang CSR itu ya. Ada beberapa hal terkait dengan CSR itu yang hingga kini masih menarik. Jadi isu-isu mengenai corporate social responsibility dari perspektif akademik dan praktis itu hingga kini masih dinamis dan masih menjadi bahan perdebatan cukup menarik. Karena kalau dilihat dalam sejarah perkembangan pemikiran CSR itu sejak pasca Perang Dunia Kedua hingga paling tidak 2018 itu di beberapa artikel ditemukan beberapa hal itu. Yang pertama itu ternyata sejatinya CSR itu kan untuk kemaslahatan masyarakat ya secara sosial, tidak hanya untuk internal perusahaan, tidak hanya untuk stakeholder yang terkait dengan perusahaan, tetapi masyarakat luas. Tetapi temuan-temuan yang ada sejauh ini yang saya baca hingga di jurnal yang diterbitkan tahun 2020, saya temukan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa CSR itu berimplikasi dan mempunyai dampak positif secara internal kepada perusahaan, terbitnya karyawan, kepuasan integritas karyawan di perusahaan itu misalkan itu ya. Kemudian laba dari performan keuangan juga naik gara-gara disclosure, gara-gara praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa praktek-praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu juga punya punya keterkaitan terhadap citra perusahaan, dan itu juga berdampak pada potensinya customer perusahaan untuk bisa menikmati, membeli atau berniat membeli ulang produk-produk yang diproduksi atau layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan praktek CSR ya. Dan yang ketiga, ternyata ada pandangan bahwa pandangan skeptis dan pesimis. Pandangan skeptis itu memandang bahwa sepertinya tidak mungkin itu perusahaan itu memikirkan masyarakat itu. Nah, ada kecenderungan dalam pandangan tersebut bahwa perusahaan-perusahaan itu akan cenderung memikirkan labanya sendiri. Nah, laba itu untuk dirinya, untuk karyawannya, untuk manajernya, untuk pemegang saham dan sebagainya. Itu pandangan skeptis. Tetapi di sisi lain yang berlawanan dengan mereka memandang dan terbukti bahwa ternyata tidak semua perusahaan itu berpikirnya seperti itu. Nah, di buku ini dituliskan itu perusahaan-perusahaan yang baik, perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab adalah perusahaan yang itu paling tidak itu care terhadap 3 pilar itu. Jadi ada profit, ada planet, ada people ya. Dan itu terkait dengan penelitian saya melakukan penelitian tentang keterkaitan persepsi CSR benefit terhadap corporate image itu. Ternyata 3 dimensi bahwa aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan ekologis itu punya dampak terhadap corporate image yang itu nanti pada akhirnya dalam jangka panjang itu punya dampak terhadap keberlangsungan hidup perusahaan. Sehingga dari sini praktek-praktek CSR itu apalagi dikemas ya CSR ala Islami itu menjadi sesuatu yang baru, pustaka baru yang sejauh ini saya baca di kajian pustaka saya itu hampir 20 referensi jurnal itu, hampir 60 referensi jurnal itu tidak pernah menyinggung tentang CSR Islami. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang amat-amat baru ya. Semoga ini nanti menjadi tambahan pengetahuan, tambahan pustaka bagi kalangan akademisi dan praktisi untuk menerapkan pempraktekan CSR-nya
dengan mengadopsi prinsip-prinsip 7 prinsip transformasi organisasi ya, CSR yang Islami itu kayak apa itu, yang nanti akan dikupas oleh para pakar-pakar menulis buku ini tentunya kan ya. Ini ya. Nah, saya hanya sedikit saja mengantarkan bahwa dari kajian saya dan saya kaitkan dengan buku ini, ternyata 3 pilar yang dikemukakan oleh Helinson itu ya, itu memang faktanya di lapangan dari kajian sejak 1945, sejak ada bahkan sejak kajian setelah Perang Dunia Kedua sampai 2018 itu terjadi dinamika yang begitu menarik gitu ya. Baik dari sisi konsep, dari sisi dimensi, dan dari sisi perdebatan-perdebatan mengenai dampaknya CSR terhadap masyarakat luas itu. Yang sejatinya sebenarnya CSR itu untuk masyarakat luas, tidak untuk internal perusahaan atau tidak untuk customer yang terkait dengan perusahaan itu ya. Semoga dengan acara ini nanti mengundang para peneliti-peneliti baru, mengundang para akademisi untuk mempraktekkan, untuk menindaklanjuti, untuk melakukan penelitian-penelitian yang lebih dalam, yang lebih luas mengenai CSR Islam ini. Dengan mengadopsi 7 prinsip transformasi, sehingga organisasi yang kita kelola itu punya punya power untuk bisa semakin maju ke depan. Sebagaimana seringkali kalau di Muhammadiyah itu Muhammadiyah berkemajuan, mungkin ini ya, mungkin itu Pak Wahyu ya, bahwa ini ada kaitannya itu, kita itu Muhammadiyah berkemajuan. Jadi ya, sehingga dengan terbitnya buku ini CSR Islam 7 prinsip transformasi organisasi untuk kemajuan bisnis dan masyarakat itu menjadi sumbangsih para penulis dan penerbit dan UMM dan USM itu bagi Muhammadiyah untuk bangsa dan untuk masyarakat luas itu. Dengan memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan teriring salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuliah tamu dan bedah buku CSR ini, CSR Islam 7 prinsip transformasi organisasi untuk kemajuan dan bisnis dan masyarakat, saya nyatakan bisa dimulai dan semoga sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Kami mohon maaf Prof ya, untuk meninggalkan acara ini. Ya, sebentar. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Widayat, terima kasih banyak. Beliau selaku Timbalan Dekan atau Wakil Dekan 1 khusus di bidang akademik. Dan kembali lagi Bapak, kami informasikan dalam agenda pagi hari ini kita juga terhubung dengan Zoom meeting serta YouTube sehingga mahasiswa ataupun masyarakat umum mampu menyaksikan secara langsung. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen. Juga kami ucapkan terima kasih banyak. Hari ini memang hari yang sangat beruntung bagi kami bisa mengundang para pakar, khususnya CSR, termasuk Pak Widayat sendiri. Ternyata tadi cukup baik banget Pak antara pengantar dan juga kolaborasi tadi. Betul Pak sekali. Baik, tanpa membuang waktu, kami masuk acara agenda berikutnya, yaitu terkait pada pemaparan materi kuliah tamu oleh Profesor Revani Bustami, yang nanti langsung dimoderatori oleh Dr. Wahyu Hidayat. Sedikit cerita, Dr. Wahyu Hidayat, beliau juga sebagai dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Wahyu Hidayat juga fokus dalam hal terkait pada penulisan buku, khususnya terkait pada Kota Malang, dan juga terkait pada pembangunan daerah, serta beliau juga aktif di UMM Press Universitas Muhammadiyah Malang. Dan terima kasih banyak Pak Wahyu, agenda hari ini juga terlaksana berkat support penuh dari UMM Press, khususnya Pak Wahyu Hidayat. Baik, memasuki agenda berikutnya acara, kami serahkan kepada moderator. Mohon arahan dari Pak Wahyu Hidayat. Terima kasih. Kami persilakan atas waktu. Ya. Saya mau izin ya. Nggih. Pak Hidayat, terima kasih banyak Pak. Nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan program studi pembangunan atas kesempatan untuk menggelar kuliah tamu yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Secara khusus, kuliah tamu ini adalah mengundang Pak Prof. Revani, kemudian Bu Elisa dan Pak Muzakir terkait dengan buku yang Bapak-Bapak terbitkan, yaitu CSR Islam, 7 Prinsip Transformasi Organisasi untuk Kemajuan Bisnis dan Masyarakat. Kami sampaikan ke Prof. Revani dan Pak Muzakir, Bu Elisa, yang hadir pada kesempatan ini adalah Bapak Ibu dosen di lingkungan FIB, UMM, kemudian para mahasiswa kami, ada kurang lebih 90 orang yang hadir pada room kali ini. Kemudian juga karena roomnya terbatas, di antara mahasiswa bisa mengkaji secara live di YouTube Prodi EP Pembangunan. Ya, kami persilakan mahasiswa yang tidak bisa masuk ke room untuk bisa gabung di YouTube EP Pembangunan UMM. Ya, saya kira itu. Terima kasih karena ini banyak berkaitan dengan tugas yang harus disajikan oleh mahasiswa ketika mereka mengikuti acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Nah, kami perkenalkan dulu para pembicara yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Profesor Muhammad Revani Bustami. Beliau adalah Associate Professor di Genbris USM. Ya, saya kira sudah banyak ini Pak Prof. Revani. Saya tidak perlu menjabarkan satu persatu, tapi secara umum Prof. Revani ini punya kaitan besar dengan Indonesia, ya, karena beliau aktif di Penasehat Malaysia Indonesia Malindo Nusantara, kemudian juga Leadership Research Center di UMY. Ya, moga-moga dengan acara ini nanti bisa mempererat antara FEB secara khusus, tadi disebutkan Pak Widayat sudah ada komunikasi kerjasama, tapi lebih lanjut nanti akan kita tidak lanjuti dengan Genbris, khususnya dengan program. Kemudian yang kedua yaitu Pak Muzakir. Pak Muzakir ini merupakan dosen di UNESA yang kebetulan beliau mengambil PhD di USM. Ya, semoga bisa kelar Pak Muzakir. Ya, doa dari kami di Jawa Timur, ya. Kemudian yang ketiga Bu Elisa. Selamat pagi Bu Elisa. Selamat pagi, selamat pagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bu Elisa ya? Ya, sehat, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang ketiga adalah Bu Elisa Nasruddin. Beliau merupakan Associate Professor di Graduate School of Business University Malaysia, USM. Bu Elisa ini secara khusus banyak berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan inovasi sosial, episteme masa depan dalam organisasi. Dan saya kira banyak aktivitas Bu Elisa. Terima kasih Bu Elisa bisa bergabung dengan kegiatan pada pagi hari ini. Moga-moga bisa memberikan berkah bagi kita di Jawa Timur, khususnya di FEB UMM. Ini Bapak-Bapak Ibu sekilas gambaran singkat dari ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, untuk menyingkat waktu, saya tidak akan memberikan komentar lebih lanjut berkaitan dengan buku ini, karena sudah disampaikan oleh Pak Widayat. Tapi intinya kalau saya baca sekilas, sebenarnya gagasan yang ada dari buku ini adalah menawarkan format baru untuk konsep CSR. Kalau dalam padanan bahasa Indonesia saya tidak tahu apa nih Pak ya. CSR itu mungkin apa? Sepadan dengan istilah TSP barangkali Prof. Revani ya. Apa itu ya? Tanggung jawab sosial perusahaan. Ya. Jadi ini menawarkan mengenai spirit Islam untuk mendorong perubahan organisasi. Jadi intinya sebenarnya adalah berkaitan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam isu CSR dan transformasi organisasi. Nah, nanti kita ingin melihat lebih lanjut karena memang realitasnya dalam praktik ya. Kalau dalam bahasan umum itu ada sisi gelap CSR barangkali. Saya membaca di mukadimah Prof. Revani ini ada yang, karena ini mungkin ada keterkaitan dengan kajian Prof. Revani yang di Jersiton itu Pak Prof. Revani ya. Nah, nanti mungkin bisa Prof. Revani gambarkan secara ringkas berkaitan dengan kasus yang
bisa atau ditambahkan oleh Pak Muzakir. Ya, saya kira itu program ini. Monggo Pak. Saya mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan dari kami di sini di Sempris USM. Sempris itu Center for Policy Research and International Studies. Jadi pusat penelitian kebijakan dan kajian internasional, kalau saya terjemahkan ke bahasa kita, bahasa Indonesia. Penghargaan saya juga kepada UMM, khasnya kepada UMM Press dan juga Fakultas Ekonomi Bisnes ya, atas undangan yang saya ingat yang penting, dan kami sudah lama tidak pergi pulang ke Indonesia, jadi ini rasa lebih dekat dengan adanya komunikasi, dengan adanya interaksi seperti ini. Kami sangat hargai di sinilah. Baik, saya langsung saja ke presentasi yang ringkas ya dan tentang buku ini. Baik, kalau saya bisa kita ke slide-nya. Jadi judulnya adalah CSR Islam, Corporate Social Responsibility, atau seperti yang Pak Wahyu bilang tadi, tanggung jawab sosial perusahaan ya Islam, 7 prinsip transformasi organisasi. Jadi kita angkat bahwa Islam itu bukan saja satu agama, tetapi ad-din. Jadi ad-din itu adalah satu way of life. And dalam a way of life in Islam itu ialah the idea of transformasi, mempunyai daya untuk mengubah, memajukan ya. Jadi sangat cocoklah dengan Muhammadiyah, kemajuan dengan konsep kemajuan itu sangat cocok. Itu transformatif atau transformasi itu adalah agenda dalam Islam. Jadi kalau dulunya kurang, sekarangnya lebih. Kalau dulunya belum ada, sekarang sudah ada ya. Kalau dulunya lari daripada sasaran, sekarang kita betulkan sasaran kita. Jadi ini 7 prinsip transformasi organisasi CSR Islam. Yang pertamanya secara sepintas lalu, kemudian saya mendalami setiap satu. Pertamanya adalah niat yang beretika ya. Jadi skalanya bermula dengan niat, ethical intention itu pertama. Keduanya ialah penaungan khalifah atau khalifah stewardship. Kita ni sebagai wakil yang menjaga alam ini, jadi kita berperan sebagai khalifah, khalifah stewardship dan alam ini, dunia ini diamanahkan kepada kita untuk menjaga, memelihara alam, dunia, masyarakat, lingkungan ini ya. Itu kedua. Yang ketiga ialah kejujuran dan amanah, ya, truthfulness and trustworthiness. Ini adalah satu kekuatan yang ada dalam Islam, satu kekuatan yang dipamerkan, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, hingga Rasulullah SAW diangkat sebagai Al-Amin, dan itu kekuatan Islam. Ya, ini satu agama yang jujur, satu agama yang memegang amanah dan menjalankan amanah secara berprinsip ya. Keempat, halalan thayyiban, dan dalam Quran kita lihat tidak pernah dipisahkan thayyib dari istilah halal ya. Cuma kita saja di dunia ini masyarakat kalau masyarakat ini kan masyarakat dengan gitu bilang cuma kita saja dalam masyarakat kita memisahkan ya. Jadi kita ada logo halal, kita enggak ada logo halal, thayyib itu belum ada lagi. Dan kebetulan saya ada membimbing seorang mahasiswi, Ibu Eko namanya, penelitiannya tentang halalan thayyiban. Dan ini keempat ya, bukan saja halal, bukan siapa yang dibolehkan, tetapi juga thayyib, yaitu yang baik ya, yang wholesome. Yaitu keempat, kelima ialah keadilan. Ini mungkin satu hal yang agak agak mungkin paling sulit untuk diangkat oleh
negara, masyarakat, perusahaan malahan ya, memastikan bahwa ada keadilan dalam segala sesinya ya. Itu keempat. Yang keenam, otentisitas dan kredibilitas. Authenticity and credibility. Maksudnya di dalam apa namanya sistem CSR ini ada yang dinamakan CSR, social reporting ya. Jadi kita melaporkan apa yang kita lakukan, kita melaporkan aktivitas apa yang dilakukan. Nah, dalam Islam kita ada tradisi yang luar biasa tentang otentisitas ini ya. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis kita itu, kekuatan hadis itu muncul apabila kita tahu hadis sahih atau tidak, dan macam-macam jenis sahih hadis. Kita ada muhaddisin, sekitar kepakaran dan untuk membangunkan kredibilitas dalam laporan kita dan juga dalam tindakan kita, dalam perencanaan kita ya, itu satu sisi yang dan prinsip dan tonggak yang penting dalam CSR. It is to do good and to be able to convey what is good in a truthful, authentic, credible manner ya. Yang ketujuh ialah dharma dan membalas, giving and reciprocity. Maksudnya, dan ini sering diangkat dalam konteks diskusi, diskursus CSR, yaitu membantu, menderma. Jadi konsep dalam Islam, prinsip dalam Islam malahan lebih luas lagi, dan kita akan mendalami konsep derma, konsep membalas, reciprocate. Maksudnya membalas maksudnya apabila kita menerima, apabila kita diberi peluang, apabila kita mendapat manfaat, apalagi perusahaan itu mendapat manfaat, haruslah perusahaan itu membalas budi, membalas jasa, memberi berbagi kepemimpinannya kepada masyarakat juga ya, bersama masyarakat. Itu 7 prinsip transformasi itu secara sepintas lalu. Jadi yang pertamanya ialah prinsip niat sebelum ini ya. Yang pertama, enggak apa-apa. Yang pertama ialah prinsip niat. Ya, dalam Islam itu ada hadis Rasulullah SAW bilang, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh berdasarkan apa yang diniatkan. Jadi niat itu ialah fundamental. Tidak ada gantinya kepada niat itu. Kalau niatnya baik-baik, niatnya bagus, niatnya suci, niatnya murni, maka apa yang kita dapat kemudiannya itu adalah baik juga. Dan kalaulah dilakukan dengan niat yang baik, maka segalanya menjadi ibadah. Ya, ini saya mau mendalami lagi konsep dan prinsip niat ini ya, sebelum ini. Jadi dalam Islam dan dalam wacana CSR itu sering dikaitkan dengan reaching out ya, pergi keluar sana membantu anak yatim lah, orang anak miskin dan sebagainya ya. Tetapi Islam menganjurkan, mengusungkan bahwa it should not be outside in, it should be inside out. Bermula itu dengan niat ya, dengan sebab, dengan misi. Jadi ini kurang diangkat oleh CSR dalam wacana yang lebih luas di luar sana, wacana barat contohnya, dan tidak juga karena terlepas pandang ya, sebagai satu blind spot dalam CSR, dalam juga pembentukan perencanaan ekonomi, perencanaan perusahaan itu, niat itu ataupun misi itu ya, raison d'être itu, reason for being ya, jarang diangkat. Jadi bagi dalam buku kami ini dan buku CSR Islam ini kan, ini yang pertama sekali kita angkat ialah niat. Yang pertama kita angkat adalah misi. Why you want to do what you want to do? Why you want to open up your business? Kenapa kita mau ada bisnes ini ya? Jadi lanjuti lagi next slide. Jadi kita mengangkat konsep ethical intention ataupun ethical rationality. Rasionalitas beretika. Jadi justru dalam konteks perusahaan itu kita bertanya apakah sebab, apakah misi kita membuka perusahaan kita ya? Dan kalaulah kita sudah mempunyai perusahaan kita sudah beroperasi, nah kita balik pada niat kita.
adakah niat kita ini lari daripada apa yang diangkat oleh Islam, ya. Jadi kalau sudah lari, kita kembalikan kepada niat yang murni itu. Nah, apabila saya bilang tentang niat ini, apabila kita menulis buku ini, niat ini bukan saja sekadar dalam konteks CSR, dalam konteks buku ini bukan sekadar Bismillahirrahmanirrahim, aku lakukan ini kerana Allah SWT. Bukan saja itu, tetapi kita angkat the idea of strategic ethical purpose. Strategic ethical purpose bermaksud matlamat beretika yang strategis, ya. Jadi kalau kita lihat setiap perusahaan itu ada, hampir setiap perusahaan, mungkin semua perusahaan, ya, ada dosa-dosanya, ada kesalahan-kesalahannya. Maka salah satu yang kita anjurkan, kita usulkan ialah bahwa di dalam tonggak ini, dalam prinsip ini, kita menjadi solusi kepada industri ini. Kalaulah kita lihat industri kosmetik, masalahnya mungkin adalah kosmetik, ya, yang makeup ini adalah animal testing, ya, animal testing menggunakan hewan-hewan untuk eksperimen. Kalaulah contohnya kita pakai maskara, kalau maskara yang kita buat ini tidak membutakan kera, kemudiannya ya cocoklah untuk manusia juga, kan. Jadi kalau kita lihat penganiayaan, penderaan, ya, penyiksaan hewan itu sebagai salah satu dosa dalam industri kosmetik, mungkin kita bisa bangunkan satu bisnis, satu perusahaan yang lebih beretika. Justru niat kita, bagaimanakah saya bisa berkontribusi kepada industri, kepada masyarakat dengan satu misi yang baru dalam perusahaan kita. Nah, itu yang yang kita bilang tentang niat itu. Jadi niat itu bukan kerana Allah sahaja, tetapi apa yang saya bisa bawa dalam misi perusahaan saya ini yang bisa mengubah, bisa mentransformasi industri, bisa mentransformasi masyarakat. Maka kita harus memikirkan hal itu. Jadi bukan bersifat strategis, ya. Jadi kalau kita membangunkan perusahaan mobil, apa masalah mobil? Kita cari bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dalam mobil. Kalau kita dalam perusahaan penerbitan ini juga menarik, ya. Jadi apa yang kita bisa bangunkan sisi etika penerbitan itu, ya. Contohnya kalau penerbitan itu sering dikaitkan dengan kertas-kertas, dan kertas-kertas itu dilihat sebagai bermasalah kepada lingkungan. Bagaimanakah kita bisa bangunkan satu perusahaan, satu inisiatif, satu usaha di mana kita menggunakan kertas-kertas recycle ataupun kertas-kertas daripada sustainable forest, ya, daripada rimba-rimba yang ada perencanaan keberlangsungannya, ya. Jadi kalau kertas-kertas itu datang daripada sumber yang beretika, ataupun produksi kita itu ada produksi yang beretika, maka kita mengubah misi perusahaan itu. Dan dalam konteks CSR, ya, kita balik pada isu kosmetik tadi, isu makeup ini, kita angkat sebuah perusahaan, yaitu perusahaan yang memikirkan bagaimana perusahaan itu bisa mengubah agenda, mengubah persepsi, mengubah praktik dalam bisnis. Jadi ini satu contoh kita angkat, ada satu contoh ialah Body Shop. Body Shop di bawah Anita Roddick membangunkan satu konsep perusahaan kosmetik beretika. Akhirnya sudah bangun franchise of Body Shop di mana tidak ada penyiksaan, tidak ada penganiayaan kepada hewan-hewan, kepada binatang, ya, dan tidak memakai chemical, tidak memakai bahan-bahan kimia. Nah, apa dampaknya? Dampaknya transformatif dalam arti kata bukan saja kepada perusahaannya, tetapi kepada industrinya. Kita lihat industri-industri yang lain juga menurut kehendak menurut agenda baru ini, agenda etika yang baru ini. Nah, itu yang kita mau dengan CSR Islam. CSR Islam bukan keluar sana membantu anak yatim, membantu street kids saja, street children saja. Bukan sekadar itu saja, ya, tetapi mengubah
cara kita berbisnes, mengubah niat kita berbisnes, mengubah misi kita berbisnes, hingga kan dia mempunyai dampak etika yang baru kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada komunitas, kepada konsumen, kepada negara gitu ya. Akhirnya gitu. Inilah yang dimangkat sebagai the first one, tonggak prinsip yang pertama ialah prinsip ethical rationality ataupun rasionalitas beretika, niat yang beretika itu. Jadi niat yang beretika itu bisa menjadi yang sesuatu yang strategis juga ya. The next one. Saya nggak mau terlalu mendalami karena kita ada diskusinya. Pilar yang kedua atau prinsip yang kedua ialah prinsip ini kedua. Prinsip yang kedua ialah prinsip penaungan khalifah, amanah of khalifah, penaungan khalifah. Jadi prinsip ini ialah prinsip di mana kita sebagai khalifatullah, sebagai yang steward, yang menjaga, memelihara, melindungi alam ini ada dari empat sisi ya. Kita dipertanggungjawabkan untuk menjaga alam ini dari empat sisi. Jadi kalau kita lihat ini bingkai yang kami perkenalkan ialah bingkai tanggungjawab komunitas, tanggungjawab lingkungan, tanggungjawab workplace, community responsibility, tanggungjawab komunitas, environmental responsibility, tanggungjawab lingkungan, workplace responsibility, tanggungjawab di tempat kerja, product responsibility, tanggungjawab untuk produk-produknya ya. Jadi kita lihat ini contoh yang kita satu kritikan Monsanto itu yang membuat dia bilang Monsanto should not have to vouch for the safety of biotech food. Our interest is in selling as much as it as possible. Assuring its safety is the FDA job. Jadi perusahaan ini pernah mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan bahwa kami ini tentang keamanan dan keselamatan dan toyib makanan itu bukan bisnis kami, bukan tanggungjawab kami, itu tanggungjawab pemerintah. Pemerintah yang menjaga keamanan makanan, menjaga gizi-gizi dalam makanan, memastikan bahwa makanan berzat dan sebagainya. Nah itu FDA adalah FDA ya, Food and Drug Administration Authority di US. Jadi ini melepaskan tanggung jawabnya, perusahaan melepaskan tanggung jawab produknya kepada pemerintah. Sebetulnya yang paling penting ya kalau bilang tanggung jawab, karena setiap perusahaan itu ada jasa, ada produknya kan. Jadi ini yang harus dijaga oleh perusahaan. Produk yang dihasilkan itu tidak membawa mudarat, tetapi membawa manfaat. Ini tanggung jawab kepada produk yang akan dijual kepada konsumer, jasa yang akan ditawarkan kepada konsumer kan. Yang dan itu sering diabaikan. Tetapi ya dalam konteks CSR yang selalu jadi perhatian itu ialah komunitas. Nah, komunitas juga penting. Jangan lupa komunitas juga penting. Jadi kalau kita ada perusahaan dan ini contoh yang berlaku dalam penelitian saya di Parapat, ada satu perusahaan namanya Indorayan ya, perusahaan Pulpa Indorayan itu. Jadi ada komunitasnya orang Batak. Sudahlah dia mengeluarkan bau yang luar biasa busuk, jauh sudah bisa bau ya. Kemudian pekerjaannya diambil daripada orang luar ya. Dan orang luar ini bukan orang luar Indonesia, orang luar di luar Indonesia lagi ya kan. Dan akhirnya proteslah orang Batak kuat-kuat hebat-hebat gitu kan. Jadi akhirnya tutup pabriknya gitu kan. Nah, itu maksudnya responsibility to community, tanggung jawab kita kepada komunitas. Jadi kalau kita hadir di dalam sebuah komunitas, kita bertanggung jawab membantu komunitas itu. Jangan kita mengeksploitasi komunitas, mengeksploitasi lingkungan, tetapi tidak memikirkan bagaimana komunitas itu harus mendapat manfaat dari kehadiran kita sendiri gitu kan. Nah, itu yang dimasukkan dalam pilar ini ya, pilar yang kedua, dan kita angkat yang kedua. Sudah mempunyai niat yang bagus, mempunyai niat yang misi yang bagus,
Jadi kita sebagai khalifah melaksanakan misi ini dalam 4 lingkungan ini, dalam 4 bidang ini. Workplace responsibility, kita tidak bisa tanggung jawab kepada tempat kerja. Jadi memastikan bahawa karyawan kita, pekerja kita mendapat kebajikan, mendapat perhatian yang adil, yang sepatutnya. Jadi tidak bolehlah kita mengeksploitasi. Jadi kita CSR-nya di luar saja, CSR di dalam ini tidak jaga keluarga karyawan kita sendiri, kita tidak jaga. Kita memikirkan luar karena jaim ya, jaga image ya kan. Terus sekali ke pilar yang ketiga, karena saya menjaga waktu juga ini kan. Pilar yang ketiga adalah pilar kejujuran, pilar amanah ya. Ini sesuatu yang luar biasa yang diberi contoh oleh Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW apabila berbuat bisnis dahulu, dan ini mungkin orang pikir satu kegilaan lah. Rasulullah akan berinformasi, memberitahu ya cost, harga. Contohnya saya beli HP ini dengan harga RM50 dan harga RM150.000 gitu kan. Sekarang nggak sampai lah 150, mungkin 100.000, mungkin 50.000 kalau HP saya ini. Kalau 50.000, nah silakan kalau mau beli dengan harga apa gitu silakan. Nah, Rasulullah cost price dinyatakan kan. Nah, bisnis mana menyatakan cost price sekarang? But I tell you something. Ada bisnis di Utah, Utah adalah satu negeri provinsi di utara Amerika kan, dan mereka banyak berpegang pada momen. Ada satu cabang dari Christianity ya, momen. Ada yang mengatakan mereka sudah lari dari Christianity, itu hal yang lain. Mereka mempunyai seperti mall-mall yang kecil seperti Alfamart gitu, Indomart, Alfamart gitu, di mana cost price yang dinyatakan. Jadi siapa mau datang membelinya silakan ambil, mau kasih yang lebih diberikan. Dan untuk orang-orang miskin, untuk gelandangan, mereka bisa dapat ambil secara gratis. Jadi kita di situ membeli sampai menderma, dan konsep itu malah menjadikan Alfamart mereka ini kan lebih sukses, karena orang biasanya kasih 10% saja keuntungan, tetapi karena mereka tahu harganya ini, mereka jujur kan, mereka kasih 15%, 20% lagi kan. Jadi rasionalitas Rasulullah SAW dalam menunjukkan bahwa kejujuran itu luar biasa. Maka dalam konteks CSR sekarang ini, kita ada to disclose ya, untuk menjadikan praktik kita itu lebih transparan, itu malahan lebih penting. Dan dalam transaksi Islam, apabila saya menjualkan sesuatu itu ya, dalam transaksi jual beli Islam itu, saya harus berlaku jujur. HP ini masalah ya, baterainya begini, kalau teleponnya begini. Bukan saja yang baik yang kita lihat ya dalam iklan-iklan mempamerkan yang baik, tetapi dalam konsep prinsip etika Islam kita jujur. Ini kelemahannya, ini kekuatannya, pernah rosak gitu kan. Jadi orang bilang begitu Tetapi apabila perusahaan itu mempunyai reputasi kejujuran, orang bilang kalau mau baiki mobil, pergilah ke bengkel itu. Bapak di situ semuanya jujur belaka ya kan. Nah, itu luar biasa. Nah, saya bilang satu lagi. Saya angkat satu contoh lagi, dan contoh ini di Indonesia malahan ya. Dan satu waktu dahulu, satu zaman dahulu ya. Order baru ataupun sebelum order baru saya nggak tahu. Kalau kita ke Indonesia itu, malahan bukan Indonesia lah, kota-kota besar di Kuala Lumpur mana juga bisa berlaku ini. Taksi-taksinya itu sering mengeksploitasi pelanggan-pelanggan itu kan. Jadi seringnya kita ada ekspektasi, asumsi bahwa kita akan tertipu, dibohongi oleh supir taksi. Hebatnya yang diangkat oleh Bluebird. Bluebird Indonesia itu mengangkat konsep ini sebelum ada lagi Grab Car, belum ada lagi
Uber dan sebagainya, mereka mengangkat bahawa kami jujur, kami pakai apa nama ini, meter. Oh iya, untuk meter apa sih? Hitung cara. Oh, apa istilahnya, ada istilah di Indonesia? Argo. Argo. Kita pakai argo kan. Jadi, and then akhirnya orang luar dari saya kata, if you want to go Indonesia, you take Bluebird. It is the most trustworthy taxi. Dan saya tahu, mungkin saya bayar lebih kan, taksi Bluebird bayar lebih. Tapi saya tahu saya tidak dibohongi. Tidak bahwa saya mutar-mutar Jakarta itu sudahlah luar biasa Jakarta itu kan. Jadi mutar-mutar terus. Ini kekuatan pilar yang ketiga, kejujuran. Apabila orang tahu perusahaan kita jujur, apabila mereka ke situ lagi. Dan itu sangat cocok dengan prinsip Islam. Kita lakukan ini karena prinsip Islam ya. Dan itu apa namanya ini prinsip yang ketiga ya. Truthfulness, kejujuran. Prinsip yang keempat ialah halalan thayyiban ya. Prinsip halalan thayyiban. Jadi halalan thayyiban, kenapa enggak dapat yang slide yang sebelumnya? Tapi enggak apa-apa lah. Prinsip halalan thayyiban. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam Islam itu tidak ada pemisahan konsep thayyib dari halal. Kalau kita bacalah Quran, setiap kali sebut halal, dia akan sebut thayyib juga. Jadi bukan saja yang diperbolehkan, tetapi juga yang baik. Jadi dari konsep Islam, prinsip Islam is do no harm, do no haram. Jadi contohnya lah, saya ambil kertas, saya coret kertas satu, kan? Saya bisa makan kertas itu kerana tidak haram kan, halal kan, tetapi tidak thayyib, tidak baik gitu, tidak kan. Tapi dalam Islam, kalau kita lihatlah contohnya, kalau kita lihat ayam yang kita makan itu, ayamnya halal kan, yang disembelih dengan bacanya semua itu kita halal. Tetapi cara kita menjaga ayam itu, jaga apa makanan yang kita kasih ke ayam itu, cara kita letak dalam sangkar yang kecil itu, yang ada kita suntik dengan ini, suntik dengan itu, segala jenis suntikan kita masuk ke ayam itu kan. Tempat ayam disembelih itu bersih ke tidak itu semua tidak thayyib. Yang kita angkat itu hanya halal. Akhirnya macam-macam lah kan. Tetapi dalam Islam itu kekuatannya muncul apabila yang dibenarkan tetapi yang juga thayyib ya kan. Jadi and this is a concept yang menjadi apa namanya ni konsep yang bisa merubah transaksi bisnes Islam. Kerana kalaulah kita angkat halal thayyib sebagai prinsip kita berbisnes, apa yang berlaku ialah bahawa kalau kita ada logo halal, orang bilang, oh, kalau mau ayam yang bagus, belilah ayam halal thayyiban. Kalau mau produk yang bagus, belilah produk halal thayyiban. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, ini sudah terbukti dalam satu industri ekonomi kita. Industri apa? Islamic finance. Contoh yang saya sering angkat ya, di Malaysia, most of the customers of Islamic financial products are non-Muslims. Majoritas nasabah produk-produk finansial Islam itu non-Muslim. Maksudnya keindahan, rahmat, kebaikan, thayyib dalam produk-produk financial Islam itu sudah difahami oleh non-Muslim. Justru mereka tahu, if you want a good investment, a safe investment, masuklah berinvestasi dalam produk syariah compliant. Dan syariah compliant produk itu, kalau kita lihat sewaktu berlakunya financial crisis kemarin-kemarin ini, yang collapse, yang jatuh itu semua bank, semua kecuali dua jenis bank, ethical banks and Islamic banks. Dua situ sudah jauh. Kerana mengapa? Kerana mereka mengangkat konsep thayyib di dalam halal. So syariah compliant-nya mempunyai unsur-unsur thayyib. Jadi orang bukan Muslim juga mendapat rahmat daripada produk-produk Islam. Jadi inilah yang dimasukkan rahmatan lil alamin itu.
kita membawa rahmat Islam kepada yang lain-lain juga. Dan itulah yang kita mau angkat, halalan thayyiban sebagai satu praktik dalam CSR Islam. Ya. Dan praktik yang kelima, the next slide. Praktik yang kelima ialah fairness principle, iaitu pilar keadilan. Dan pilar keadilan ini, keadilan yang dimasukkan dari satu sisi yang kita angkat di sini ialah keadilan dalam pembagian kekayaan, keadilan dalam memberi manfaat ya kepada semua stakeholders, semua pemegang taruh ya. Nah, nggak ada ya, Mas. Semua pemegang taruh ya. Oh iya. Pemangku kepentingan, pemangku kepentingan, bagus. Lebih baca. Pemangku kepentingan. Jadi kalau kita lihat ya dari sisi pengagihan, pembagian Nah, ini murah lah, Pak. upah dan juga gaji. Yang kita lihat orang yang di atas tuh gajinya luar biasa, bisa 10 kali lipat daripada orang di bawah itu. Adakah itu adil? Dan Islam sebetulnya tidak boleh begitu. Islam sebetulnya mengangkat konsep keadilan wasatiyah. Kan? Adakah kita mengeksploitasi diskriminasi gender? Adakah tidak? Adakah kita consumer kita mengeksploitasi? Adakah kita mengeksploitasi petani, peladang, nelayan? Nah, yang saya tunjuk di sana itu fair trade, itu adalah satu logo dalam prinsip CSR yang sudah diangkat. Dan fair trade ini memastikan bahawa ada keadilan dalam supply chain, dalam rantai beli dan jual dari awal hinggalah ke akhir. Maksudnya tidak boleh kita membeli dengan harga eksploitatif, mengeksploitasikan penjual kopi contohnya ya. Dan kita tidak bisa menjual kepada konsumer dengan harga yang luar biasa mahal. Jadi yang untungnya di tengah-tengahnya, orang tengah ini luar biasa untungnya itu kan. So ini yang dimasukkan dengan prinsip keadilan. Dan juga kita angkat juga indigenous rights dan position. Jadi kalau ada putra-putra daerah, maksudnya warga-warga di putra daerah di sebuah tempat itu, adakah mereka terpinggir apabila perusahaan-perusahaan ini masuk, apalagi perusahaan-perusahaan besar memasuki kan, akhirnya mereka terpinggir. Kalau penelitian saya dan juga sebetulnya saya membimbing seorang mahasiswa yang sudah jadi dosen dan kemudiannya jadi dalam dewan penasehat lah, dewan pendiri MAS itu, Masyarakat Ekonomis Syariah ya di Jakarta itu. Kami sebab penelitian di Rawa Belong di Jakarta ya kan. Di situ ada pasar kembang yang menjual, pasar kembang terbesar di Asia Tenggara sebetulnya kan. Menjual bunga-bunga. Pasar kembang ini identik dengan orang Betawi, orang putra daerah hanya di Jakarta. Tetapi kita berwawancara dengan semua orang di sana, nggak ada orang Betawi di sana. Orang Betawi pemiliknya bukan Betawi. Nah, mereka ada di seberang jalan di sana sudah. Itu gedung satu lagi depan. Semuanya bukan orang Betawi lagi. Jadi orang Betawi sudah kemana itu? Jadi orang Betawi marah kan. Yang kemarin itu kasus Save Haji Lulung lah, itu kasusnya sebetulnya itu manifestasi dari frustasi kemarahan orang Betawi. Kenapa kami ini apabila ada acara saja ondel-ondel dipamir gitu kan, yang ceweknya cowoknya. Kemudian acara hilang, orangnya sudah hilang. Nah, diangkat perusahaan-perusahaan masuk lagi. Kepentingan politisi, kepentingan perusahaan, kepentingan investor itu diangkat lagi. Kalau budaya Anda tonjolkan lagi orang Betawi. Itu orang Betawi marah karena gitu. Orang Papua marahnya karena itu juga. Orang Parapak orang Batak di Parapak marahnya karena itu juga, karena berlakunya ketidakadilan kepada putra daerah yang sudah memberi ruang kepada untuk perusahaan-perusahaan beroperasi. Akhirnya mereka terpinggir. Berlaku juga di Malaysia, orang Melayunya marah apabila orang Melayu pribumi itu terpinggir di tanah sendiri. Berlaku di banyak tempat itu berlaku ya kan. Nah ini prinsip keadilan ya kan. Nah, prinsip yang seterusnya
ialah prinsip autentisitas dan kredibilitas. Pillar of authenticity and credibility. Nah, dalam Islam, ini prinsip yang ke-6 ya. Dalam Islam kita sering dengar iqra, kan? Bacalah. Itu adalah the first command, itu arahan pertama dari Allah, ya kan. Tetapi ada satu tradisi yang luar biasa di Islam yang kadang-kadang kita lupa, yaitu tradisi menulis. Ya, the writing is a very powerful tradition of Islam. Verification is a very powerful tradition Islam. Kerana ada verifikasi lah, kerana ada dokumentasi lah, hadis-hadis itu menjadi terjaga, terjamin, hingga kan inti dari hadis-hadis itu juga bisa disampaikan sehinggalah ke hari ini. Kerana kita ada konsep autentisitas, ya, verification, kita ada konsep menulis dokumentasi itu, sehingga kan Rasulullah SAW pernah angkat bahwa walaupun sesama saudara, apabila ada transaksi, apabila ada hutang piutang itu harus tulis itu. Kan kita tahulah apabila kita menagih hutang itu kan, yang teman, yang saudara itu akhirnya menghilang diri kan, bisa jadi musuh itu kan. Makanya tradisi menulis itu satu hal yang penting. Dan ini dalam apa namanya ini CSR, konteks CSR, what we want to do is memastikan bahwa apa yang dilakukan yang baik itu diverifikasikan. Apabila ada laporan CSR, diverifikasikan. Nah, itulah juga peran tim-tim independen seperti universitas, ya, ataupun regulators yang menjaga, yang memantau, ya, tim-tim pemantau ini. Di sini juga akademik bisa masuk, karena akademisi dilihat sebagai lebih independen, justru memberi satu kredibilitas kepada prosesnya. Jadi seperti juga proses hadis itu dipelihara dengan perawi-perawi yang dipercayai, dan begitu juga kita, karena satu waktu nanti semua orang akan mempunyai upaya dan teknologi. Jadi bagaimanakah saya tahu bahwa jam ini yang dikatakan jam, bukan ini jam Rolex, jam saya bukan jam Rolex, ya. Jam Rolex. Bagaimanakah saya tahu ini memang otentik, original jam Rolex? Nah, kalau kita ada dokumentasi, kalau kita ada proses memverifikasi, sertifikasi, oke, kita tahu. Bagaimana kita tahu kata ayam ini halal? Nah, kita ada prosesnya. Nah, itu kekuatan verifikasi dokumentasi, ya, dari Islam. Bagaimana kita tahu pada produk ini katanya tidak akan berkarat? Bagaimana kita tahu botol susu itu aman untuk bayi, untuk baby minum? Nah, ini dokumentasi dan autentisasi yang perlu diangkat dalam siasat Islam, ya. Nah, jadi bagaimana kita memastikan bahwa prosesnya itu otentik, prosesnya itu bisa dipercayai, lantaran justru produknya juga terjamin, ya. Ini principle authenticity and credibility in CSR Islam. Dan yang terakhir itu ialah prinsip dharma dan juga membalas, prinsip giving, the principle of giving and reciprocity. Dan dalam Islam seperti juga dalam banyak sisi kehidupan, sisi muamalah, kita ada system of giving and reciprocity yang luar biasa. Kita ada zakat, sedekah, infak, hadiahnya, giving back, wakaf, dan ini buku yang saya angkat, buku oleh Tan Sri Muhammad Ali Hashim, ya. Kebetulan beliau ni adalah kalau KFC di Malaysia, inilah pemilik besarnya lah, kan. Kelihatannya juga seperti kena sonda sedikit gitu kan. From Jacob. Kalau Jacob tu donat kan. Jacob Jawa ada. Johor Corporation. Jadi satu konsep yang kita promosikan ialah di idea wakaf. Karena apabila kita wakaf sesuatu itu, dan ini diangkat di Indonesia sekarang ini kan, wakaf sesuatu itu
hak miliknya bukan lagi hak milik swasta tetapi hak milik bersama. Jadi manfaat yang akan membawa manfaat yang berterusan, gitu kan. Jadi ini diangkat sebagai senjata dan strategi paling penting dalam bisnes, yaitu jihad bisnes itu ialah memberi wakaf ya. Dan apabila kita mau wakaf ke sesuatu itu, governance-nya, tata kelolanya ada tata kelola untuk kebaikan bersama ya. Dan konsep ini prinsip ini, prinsip memberi secara berterusan ini adalah prinsip di dalam Islam. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga mafhumnya pernah dibicarakan bahwa apabila seseorang itu melakukan baik kepada seorang lagi, maka haruslah yang penerima kebaikan itu membalas kebaikan orang itu. Kalau tidak bisa membalas, haruslah ada ucapannya juga ya, ucapan terima kasih itu. Maka ini konsep of giving back, membalas budi, membalas jasa ya, itu perlu diangkat dalam konsep dalam CSR itu. Dan kadang-kadang itu jadi terbalik. Sepertinya kerana kita ni terlalu mentuhankan investor, akhirnya kita menjadi hamba kepada investor, kita mengubah lingkungan kita, membuka lingkungan kita untuk dieksploitasi, kita membuka masyarakat kita untuk dieksploitasi oleh perusahaan. Padahal sepatutnya undang-undang kita juga diubah itu supaya undang kita lebih liberal kan, tetapi sepatutnya kita terbalikkan. Perusahaan-perusahaan harusnya memikirkan bagaimana mereka bisa membawa manfaat kepada masyarakat, manfaat kepada lingkungan. Justru apabila mereka hadir di sebuah lingkungan itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, tidak mencemarkan tanahnya, udaranya, sungainya. Malahan tanahnya menjadi lebih bagus, lebih rapi, lebih nyaman, lebih bersih. Sungainya lebih bersih, ya kan? Udaranya lebih bersih, masyarakatnya lebih sejahtera. Itu yang harus dipikirkan apabila kita memikirkan prinsip yang ketujuh ini. Saya berhenti di situ dulu karena kita ada diskusi selanjutnya dalam bedah buku itu ya. Sekian, terima kasih Pak Wahyu. Saya kembalikan diskusi kepada Pak Wahyu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Prof. Mani. Saya kira bersama dengan Prof. Mani tadi sangat menarik itu ya. Sama di pilar ketujuh Prof. Mani itu di konteks kedermawaan tadi ada persoalan tentang mengenai al-ma'un itu. Saya kira sejalan dengan konsep yang dikembangkan dalam kalau di Indonesia di Perserikatan Muhammadiyah ada namanya teologi al-ma'un. Ya. Teologi al-ma'un Muhammadiyah ini yang berupaya untuk sebuah konsep teologi yang memihak kepada kaum miskin, kemudian anak terlantar, golongan yang tertindas, kemudian golongan yang terpinggirkan, termasuk dalam konsep penyatunan anak yatim piatu. Sehingga konsep awal berdirinya Muhammadiyah itu seperti yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terkait dengan 3 hal itu. Persoalan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Betul, ya. Ini dalam konteks organisasi sosial. Ya, saya kira itu Pak untuk sedikit. Kemudian karena masih ada 2 lagi, mau bisa Bu Elisa, barangkali Bu Elisa mau menambahkan atau Pak Mudzakkir. Bu Elisa, Pak Mudzakkir, monggo Pak. Oke, terima kasih Bapak Wahyu Hidayat. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum lagi sekali dan selamat pagi pada semua tamu di sana. Saya sangat bersyukur dapat bersama di sini untuk bedah buku CSR Islam di sini. Kami di sini sangat bersyukur kerana dapat bersama dan berdiskusi dan meneliti secara mendalam setiap yang ditulis di sini, dan kami harap ini boleh membuka lebih banyak penelitian seperti apa yang Bapak kata tadi, bagaimana kita boleh merangkul ke hadapan tentang peranan kita sebagai ahli akademik dan juga peranan dan budaya sektor industri sama ada di Malaysia ataupun juga di Indonesia dan di mana-mana.
saya terpanggil di sini untuk bercerita sedikit sebelum terus ke hadapan tentang pengalaman saya sendiri sebelum masuk ini sebagai mukadimah saya ke dalam buku Siasat Islam ini ialah peranan akademik sendiri dalam wawancara kita ke hadapan tentang budaya industri di masa hadapan. Dan dari konteks peranan akademik saya boleh katakan ini sangat tinggi sebab baru ini saya baru saja menghadiri satu bengkel dan bengkel ni ialah workshop ini ialah workshop tentang Futures of Business School ataupun dalam arti katanya masa hadapan universiti perniagaan masa hadapan peranan kadarnya dalam konteks perniagaan. Dan dalam workshop ni banyak telah dipertikaikan tentang peranan akademia lebih-lebih lagi dari perspektif melihat struktur bisnes ataupun peranan akademia dalam struktur bisnes yang baru. Dan bila kita lihat tadi apa yang Bapak katakan tadi tentang 3P, planet, people and product. Perlu penelitian lain sekarang ini, tidak penelitian yang sama yang kita lihat sekarang ini. Itulah menjadi pengukuran mengapa buku ini ditulis. Sebab kalau lihat dalam konteks peranan perniagaan, peranan akademia dalam membentuk kepentingan perniagaan dalam masyarakat terlalu banyak telah diperbincangkan atau diskusinya yang menunjukkan dominasi perniagaan dan tidak kepada kepentingan keperluan masyarakat keseluruhannya. Kalau kita lihat bedah buku ini dengan lebih lanjut, saya mungkin mengambil pendekatan ini, di mana kalau kita lihat penulisan buku ini bertujuan untuk melihat kepada rangkuman kesemua prinsip ni sebenarnya dia bercantum kepada satu prinsip yang paling utama di akhirnya, iaitu niat atau misi etika sesuatu organisasi. Kalau kita lihat dari mulai dari prinsip niat, pergi pada penaungan khalifah, pada kejujuran dan amanah, lepas tu halal dan thayyiban, keadilan atau fairness, lepas tu pergi kepada authenticity dan credibility dan seterusnya prinsip derma. Kesemuanya sekali berkaitan dan dia pergi semula akhirnya kepada pengukuhan niat atau etika sesuatu organisasi. Dan bila kita mula dari niat pergi kepada penaungan khalifah, dia berkait balik kepada niat. Pergi balik kepada kejujuran, dia menaikkan semula peranan utama khalifah dan niat. Pergi pada halalan dan thayyiban, dia memulakan pada mekanisme, pada aksi tindakan sesuatu organisasi yang menunjukkan dokumentasi yang baik. Pergi pada keadilan atau fairness, dia menunjukkan kepada aksi tindakan yang lebih meneliti kepada impaknya kepada masyarakat. Bila kita pergi pada authenticity, credibility, kita sudah membuka ruang kepada track record ataupun sebenarnya apa yang berlaku dalam organisasi dan impaknya diperlihat kepada masyarakat. Dan akhir sekali, apa pun dilihat dari situ ialah prinsip akhirnya prinsip dermawan sesuatu organisasi. Semuanya dia berkait rapat dan kita melihat dari segi proses sistematik bagaimana suatu organisasi boleh bermula dari niat dan seterusnya pengukuhan niat tu diperlihat dari setiap satu prinsip ke prinsip lain dan seterusnya. Mungkin saya boleh meneliti dengan lebih lanjut tentang
konteks niat ni, sebab akhirnya semuanya menuju kepada niat. Konteks niat ni diperlihat kepada impak kepada masyarakat. Jadi masalah ataupun cabaran organisasi sekarang yang bukan berteraskan CSR Islam, hanya CSR konvensional yang kita lihat sekarang, bila mereka menyebut tentang impak mereka kepada masyarakat, mereka menggunakan apa kita panggil CSR reporting atau laporan CSR mereka. Kebanyakan bisnes-bisnes yang besar, yang established di luar sana, kita hanya perlu masuk pada dalam website mereka dan kita akan dapat melihat laporan yang sangat canggih tentang apa yang telah mereka lakukan dari banyak perspektif. Sama ada perspektif tanggungjawab komuniti, tanggungjawab lingkungan, tanggungjawab di tempat kerja ataupun tanggungjawab produk. Dan ia sangat sophisticated dan sangat komprehensif laporan mereka. Tetapi impak sosial ialah sesuatu yang lebih mendalam sebenarnya. Impak sosial ni pengukuran yang perlu diperlihat dari perspektif di manakah sesuatu organisasi itu sangat-sangat mengambil peranan lebih yang tinggi terhadap bagaimana mereka menekan impak mereka kepada masyarakat dan perlu boleh mengukurnya, mengukur impak sosial dari perspektif misi dan etika tu diperlihat apakah sebenarnya tanggungjawab yang mereka ingin atau goal atau peranan mereka dengan masyarakat dari awal sudah diperlihat. Jadi kewujudan mereka sebagai satu bisnes, adakah itu untuk keuntungan saja ataupun adakah dia melihat peranan mereka dalam masyarakat dan keuntungannya sepatutnya datang sebagai konsekuens atau outcome dari peranan penting mereka di dalam masyarakat. Sekarang ini sudah terbalik. Keuntungan dahulu, ya, bajet CSR-nya diperlihat dari segi keuntungan yang boleh diperlihatkan. Selepas itu barulah kita fikirkan laporan CSR yang boleh dikeluarkan untuk menunjukkan impak mereka kepada masyarakat. Padahal itu sepatutnya berlaku dari perspektif permulaannya. Sebab itu kalau kita lihat buku ini, ya, dalam buku ini di penghujung bab 1 ini kami ada menulis checklist. Checklist di sini dalam muka surat 16, setiap bab kami memperlihat checklist atau daftar periksa tentang setiap prinsip. Dan untuk prinsip pertama, prinsip yang sangat-sangat penting di sini, bila kita fikirkan tentang pembacaannya sampai ke 9, ada 9 daftar periksanya, setiap satu tu dia melangkah kepada perkara yang penting, yang akhirnya bolehkah kita mengukur impak sosial bermula dari niat yang diperlihat oleh organisasi tersebut. Dan niat ini adalah sesuatu yang selalunya diperlekeh, selalunya dipermain oleh organisasi. Ia hanyalah satu statement sahaja diletakkan dalam di ruang tamu sesuatu organisasi atau diperlihatkan dalam CSR reporting mereka, laporan mereka, tetapi maksud sebenarnya tidak nampak. Kita tidak nampak apa maksud sebenarnya, sebab dari perspektif misi dia memperlihat budaya sesuatu organisasi. Inilah permulaannya. Dari misi barulah kita pergi pada bab yang kedua, iaitu khalifah atau stewardship. Dalam konteks bisnes, konvensional bisnes sekarang, perkataan yang mereka selalu gunakan bila kita kata CSR Islam penamaan khalifah, pada mereka sebut stewardship. Dan dalam konteks sustainable development, yang saya mengajar sustainable development di dalam graduate school business di sini, perkataan yang selalu diucapkan bila sesuatu organisasi itu memimpin dari perspektif tanggungjawab dengan masyarakat, produk, industri dan juga work. Bila mereka mengatakan stewardship,
Ini adalah satu tanggungjawab yang sangat tinggi. Tetapi stewardship ni di sini bila dihujahkan oleh orang-orang Barat, sebenarnya memperlihat kepentingan memimpin tanggungjawab terhadap lingkungan. Lingkungan di sini bermaksud lingkungan kepada masyarakat dan juga bumi kita. Ini masalah terbesar dalam penaungan khalifah. Bisnes yang konvensional tidak mementingkan sebenarnya dalam erti kata yang lebih niat yang lebih baik, mereka tidak menampakkan kepentingan terhadap lingkungan dan masyarakat, sebab bermula dulu dari bisnes pada mereka lebih penting, bukannya lingkungan terhadap tanggungjawab terhadap lingkungan atau masyarakat. Tetapi maksud stewardship yang mendalam ialah sebenarnya tanggungjawab terhadap masyarakat dan juga bumi. Dimaksudkan di sini jika kewujudan mereka sebenarnya menjadi suatu isu kritikal dan memberi impak negatif pada masyarakat dan juga lingkungan, mereka sepatutnya ditutup melalui proses dipanggil extinction, tidak perlu exist. Dan ini adalah suatu yang tidak boleh terima pakai oleh bisnes-bisnes di luar sana. Sebab itu dalam prinsip kedua ini, penaungan khalifah adalah sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Sebab adakah sesuatu organisasi itu mahu untuk memimpin satu supply chain yang dia berada di dalam satu supply chain. Jadi bila kita menjadi seorang khalifah dalam satu industri, bermaksud kita akan memimpin supply chain tersebut. Kita juga akan memimpin maksud yang paling penting di sini ialah kolaborasi, collaboration, dan bukan competition. Tetapi competition lebih penting kepada organisasi di luar sana. Sebab itu dari perspektif CSR Islam, kalau diperlihat prinsip kami di dalam buku ini, prinsip stewardship ini adalah satu prinsip yang sangat berat sebenarnya. Sama ada boleh peranan nanti diambil oleh organisasi kita yang mendukung CSR Islam itu menjadi satu penelitian yang sangat mendalam yang boleh kita sendiri membuat suatu investigation yang mendalam sebagai akademia. Prinsip yang ketiga yang saya pastikan di sini juga yang suatu yang sangat-sangat susah untuk aksinya diperlihat ialah bila kita fikir tentang kejujuran atau amanah, adakah situ-situ kemampuan terlihat dalam organisasi untuk melakukannya. Dan kemampuan ini adalah satu perkara yang berat sebab tanggungjawab ini sebenarnya sangat tinggi dan kalau diperlihat dalam checklist ini di muka surat 52 ya, daftar periksa tindakan ya, bila fikir tentang kejujuran dan amanah, selalunya konsep ini terlalu abstrak, tidak boleh diperlihat. Apakah maksud kejujuran? Apakah itu amanah? Tidak mencukupi kalau kita kata kita ni seorang yang trustworthy atau seorang yang jujur. Di manakah kejujuran itu diperlihat? Jadi suatu organisasi yang menunjukkan praktis CSR Islam, sebenarnya tanggungjawab itu sangat berat sebab dia perlu menunjukkan bahawa dia mempunyai satu track record yang sangat baik dari segi kejujuran dan amanah. Jadi permulaan dari situ ialah kalau perlu dipersoal oleh sesiapa tentang kejujuran atau amanah satu organisasi yang menunjukkan CSR Islam, tunjukkan dokumentasi kita. Dokumentasi adalah sesuatu yang sangat penting di dalam bisnes konvensional bisnes yang tidak menggunakan CSR Islam pun. Tetapi kalau kita sebagai industri yang menggunakan dokumentasi dan lebih baik dari mereka yang menunjukkan konvensional CSR yang konvensional,
kita boleh menjadi satu contoh atau teladan yang tidak dapat diperlihat oleh siasat bisnes konvensional yang di luar sana. Itu adalah suatu matlamat yang penting pada mana-mana organisasi yang mendukung siasat Islam sebenarnya. Jadi ini yang sangat-sangat penting diperlihat oleh mana-mana organisasi yang mahu mendukung CSR Islam. Dia bukan sahaja CSR plus Islam, CSR bergabung dengan Islam. Tapi dia lebih dari itu sebab kalau kita perlihat CSR Islam, sebenarnya mana-mana organisasi di luar sana boleh mendukung CSR Islam. Dia bukan dari perspektif saya hanya orang khalifah yang pemimpin Islam sahaja boleh mendukung CSR Islam. Tidak. Tetapi organisasi konvensional boleh pakai prinsipal CSR Islam sebab tujuan utama CSR Islam ini mendukung prinsip-prinsip Islam dalam industri perniagaan yang menunjukkan kepentingan terhadap komuniti, lingkungan, workplace dan produk. Dan inilah suatu yang kita ingin memperlihat bahawa suatu yang tidak tertonjol dalam organisasi sekarang perlu ditonjolkan di dalam konteks siasat Islam, yang di mana kalaulah kita sebagai usahawan usahawan yang mendukung prinsip Islam, kemungkinan besar contoh ini boleh ditelani oleh mereka yang lain yang bisnes yang konvensional sahaja. Ya, dan antara semua bab-bab ini kemungkinan pilar yang keempat lah yang paling istimewa sebab prinsip halalan thayyiban ini tidak boleh dilihat oleh organisasi yang biasa. Sebab dia terlalu spiritual boleh dikatakan. Dia mengangkat konteks industri pada tahap yang lebih spiritual, halalan dan thayyiban. Dan semestinya keistimewaan ini boleh didampakkan oleh organisasi yang berteraskan Islam. Bermaksudnya kita sebagai orang Islam yang mendukung usahawan Islam, pilar keempat inilah yang akan tonjol ke hadapan lebih tinggi dari pilar-pilar yang lain yang kalaupun diteladani oleh bisnes konvensional tidak dapat meneliti sebaik mungkin prinsip halalan thayyiban ini. Malangnya prinsip halalan kita semua maklum dan mengerti. Prinsip thayyiban yang perlu digabungkan dengan halalan itu perlu banyak penelitian lebih lanjut di dalam industri Malaysia sendiri, dan orang Islam pun kadang-kadang kita sendiri pun keliru masuk halalan, belum lagi masuk thayyibannya. Jadi di situ adalah keistimewaan dan antara bab ni semua bab yang keempat. Bab-bab yang lain seterusnya saya hanya nak meneliti di sini bahawa seperti prinsip fairness, prinsip authenticity, credibility dan prinsip dermawan ini, dia akhirnya dia kalau kita menilainya dari konteks boleh saya katakan di sini konteks hujah-hujah yang diperkatakan sekarang dalam perniagaan konvensional yang tidak berteraskan CSR Islam, selalunya mereka akan melihat dari segi konteks cost. Sesuatu itu yang akan menjadi keutamaan diperlihat dari perspektif cost. Bermaksud kalau dia tidak memberi keuntungan, tidak akan dilakukan. Kalau dia diberi keuntungan, barulah diperlakukan. Jadi insentif untuk bisnes konvensional meneruskan sesuatu usaha atau inisiatif berteraskan di akhirnya terhadap cost. Sebab kepada mereka, stakeholders yang paling penting adalah investors. Bukanlah stakeholders yang lain di luar sana. Jadi mereka menggunakan apa kita panggil value trade-offs sebagai penelitian mereka. Kalau ia memberi keuntungan kepada mereka,
dan sesuatu itu merugikan, yang memberi keuntungan itu menjadi insentif pada mereka. Jadi konteks keadilan, konteks credibility dan konteks dermawan menjadi sesuatu yang tak semestinya senang untuk diperlihat dalam organisasi tersebut. Secara rumusannya kami boleh berkata di sini, setiap satu prinsip yang ada di sini ialah sebenarnya sesuatu yang berat untuk sesuatu organisasi untuk mempertunjukkan. Tetapi kalau keseluruhan dia ambil sebagai satu budaya, dia mampu mendorong organisasi ke arah menunjukkan persiapan yang lebih sihat untuk organisasi tersebut, dan keuntungan semestinya datang, sepatutnya datang selaras dengan 7 prinsip tersebut. Ini sentiasa akan menjadi satu persoalan dalam organisasi sebab salah satu akan menang. Adakah keuntungan akan menang? Adakah prinsip-prinsip ini akan menang? Sebab ternyata prinsip-prinsip ini boleh dilihat dari segi sesuatu yang abstrak, tidak boleh nampak. Tapi sesuatu yang tangible boleh nampak dari segi keuntungannya. Dan bolehkah kita translate, menterjemah maksud niat dalam konteks keuntungan, maksud niat penawanan khalifah dari perspektif keuntungan, maksudnya kejujuran amanah dari konteks tangible-nya keuntungan, maksud halalan thayyiban dari perspektif keuntungan, fairness dalam perspektif keuntungan. Setiap satu sentiasa diperlihat dari perspektif keuntungan. Dalam salah satu tu mungkin akan menjadi will be given up atau akan terkebelakang. Tetapi kalau nak ketujuh prinsip tu naik atas bersama-sama, ini adalah suatu inisiatif yang noble atau satu inisiatif yang mulia yang patut diperlihat oleh organisasi yang sememangnya mendukung CSR Islam. Saya berhenti dulu di situ dan saya ingin pass the mic over to Pak Wahyu Hidayat. Ya. Ya. Ya, saya kira itu Bu Elisa, terima kasih. Apa yang disampaikan tadi saya kira menarik, ya, pilar pertama kemudian pilar keempat dalam thayyiban ini. Nanti kita lanjutkan lagi Bu ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati peserta kegiatan pada pagi hari ini, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Saya minta tambahan waktu 30 menit ke panitia. Moga-moga jam 11 sudah bisa selesai. Nah, untuk melengkapi pembicaraan ini, kami minta Pak Mudzakhir punya alokasi waktu. Terima kasih Pak Wahyu. Tinggi Pak. Nanti kita sambung dengan diskusi Pak untuk memanfaatkan waktu sisanya Pak. Moga Pak Mudzakhir. Terima kasih Pak Wahyu. Sebenarnya saya hanya menambahi saja apa yang disampaikan oleh Prof. Fani dan Dr. Elisa tadi. Sudah sangat lengkap sekali. Cuma saya ada beberapa hal yang mungkin saya ingin menambah ya tadi yang mungkin belum dibahas. Salah satunya di prinsip yang kedua yaitu penawanan khalifah. Ada contoh yang menarik yang menurut saya di buku ini khususnya di halaman 28 tentang tanggung jawab terhadap masyarakat lokal. Menarik sekali. Ini di sini dituliskan bahwa salah satu contoh bagaimana tanggung jawab perusahaan atau organisasi terhadap masyarakat lokal. Di sini ada contoh di buku ini tentang perusahaan informasi, yaitu GTV, di Java Television yang ada di Surabaya. Bagaimana GTV itu kemudian berkontribusi kepada masyarakat tidak secara finansial, tetapi secara kultural. Nah, ini menarik. Jadi GTV sangat jeli melihat potensi masyarakat Surabaya sekitar yang menggunakan mempunyai budaya arek. Budaya arek sebenarnya bukan hanya di Surabaya, tapi juga Surabaya sekitar. Bisa jadi di Surabaya, Mojokerto, dan kemudian Malang. Nah, disinilah kemudian GTV mengangkat bahasa Surabayaan menjadi bagian dari program televisi GTV. Nah, secara tidak langsung, ini adalah bagian dari CSR. Ya. Jadi kemudian GTV mengangkat itu menjadi sesuatu hal yang menjadi keunikan, yang kemudian masyarakat juga merasa menjadi, oh,
budaya saya yang selama ini, mohon maaf, mungkin dalam masyarakat Jawa dianggap sebagai bahasa yang secara kultural mungkin bahasa yang ngoko dan sebagainya. Tetapi oleh GTV itu kemudian diangkat menjadi salah satu program televisi. Dan itu kemudian masyarakat merasa, oh budaya saya, jadi apa budaya sehari-hari mereka bisa lihat sekarang. Ini contohnya, mohon maaf, ini Dr. Rifani, Prof. Rifani ketika melakukan riset tentang CSR di Surabaya bertemu dengan ini dulu ya Azrul Ananda. Iya. Azrul Ananda ini mohon maaf ya ini Aremania ini sekarang menjadi presiden Persebaya ini sebenarnya, tapi tidak apa-apa, ini contoh saja. Ini contoh bagaimana perusahaan tadi memberi insentif, tapi secara kultural. Jadi mengangkat budaya bahasa arek itu, bahasa Surabaya menjadi sesuatu hal yang dinaikkan lah bahasanya itu. Itu salah satu insentif budaya yang itu menarik. Itu bagian dari CSR juga sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya tidak tahu, mungkin di televisi di Malang dan sebagainya mungkin juga. Ini contoh kulturalnya. Ini menurut saya yang menarik dalam konteks tadi ada disebutkan terkait dengan tanggung jawab terhadap masyarakat lokal, dan mungkin saja di daerah di Semarang mungkin juga ada. Jadi artinya televisi lokal yang kemudian mengangkat budaya lokal. Ini itu contoh yang kami tulis di bab 2 tentang tanggung jawab terhadap masyarakat lokal. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan Pak Wahyu. Tadi overall sudah disampaikan oleh Prof. Rifani secara jelas detail dan kemudian ditambahi secara baik oleh Dr. Elisa. Tapi saya di sini ingin menyampaikan, menurut saya ini terima kasih sekali kepada Prof. Rifani dan Dr. Elisa yang mengajak saya sebagai student untuk berkolaborasi menulis. Menurut saya ini tradisi yang sangat bagus sekali, sehingga saya juga mendapat kesempatan untuk istilahnya belajar sekaligus juga menulis tentang CSR. Ini menurut saya pengalaman yang mungkin juga nanti ketika saya sudah selesai, nanti juga saya praktekkan juga nanti dengan student saya, mahasiswa saya untuk berkolaborasi menulis. Menurut saya ini best practice saya. Terima kasih sekali Prof. Rifani, Dr. Elisa, dan juga terima kasih sekali Pak Wahyu, Pak Dr. Wahyu Hidayat yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Wahyu. Iya, terima kasih Pak Mudzakkir atas apa yang disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya, jam 11 harus close. Saya persilakan Bapak Ibu audien kalau ingin mengajukan pertanyaan bisa secara langsung ke Prof. Rifani atau ke Dr. Elisa. Saya persilakan kalau ada. Kalau tidak ada, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, Prof. Ya, ini yang pertanyaan pertama barangkali perlu disampaikan ke Prof. Rifani. Ini konsepnya dasar, Prof. Ada sebuah pertanyaan dari Azizah. Ya. Bagaimana membangun sebuah perubahan yang paling utama dalam sebuah organisasi, Prof? Iya. Kemudian pertanyaan kedua ini, Prof. Kalau di Indonesia ini kan sisi gelap dari CSR, Prof ya. Sisi gelap dari ada sebuah company yang itu getol melakukan CSR, tapi dalam konteks lain mereka juga melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Ya, saya tidak tahu kasus ini saya kira terjadi dalam negara manapun, tetapi cara pandang kita bagaimana melihat kondisi seperti ini. Ini, saya kira dua pertanyaan dulu, Prof. Ya. Prof. Baik, pertanyaan yang sangat penting itu, yang biasa saya jawab mengikut urutan di sini, urutan di sini ya. Di sisi gelap biasa, sebetulnya banyak itu. Malahan kalau kita lihat namanya ini laporan CSR ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang paling banyak dosa laporannya yang paling tebal sekali. Laporannya seperti apa tuh ya kan? Nah, mohon maaf lah nih, tapi saya tahu, tapi saya anggaplah ini saya anggap Indonesia itu bagian dari Nusantara dan saya juga bagian dari Nusantara ya. Dan sini pernah saya mengkritik dan saya akan terus berkritik. Dan karena itu apa yang berlaku di Indonesia berlaku di Malaysia juga. Jadi
Kita bukannya dua negara yang terpisah, malah kita dulu satu rumpun, satu darah, satu wilayah, satu identitas gitu ya. Tapi perampok, penjajah memecahkan kita, akhirnya kita tidak dapat melihat bahwa kita ini satu. Nah, perusahaan paling banyak memberi beasiswa di Indonesia itu perusahaan mana? Perusahaan paling banyak memberi beasiswa di Indonesia itu namanya Sampurna, kan? Iya. Ya kan. Dan bagaimana tuh Sampurna tuh? Golongan sasarannya siapa sebetulnya, kan? Kalau beasiswa itu siapa sebetulnya ya? Jadi kalau kita lihat, bisakah kita ini mengangkat satu perusahaan CSR-nya, padahal produknya itu membawa racun kepada orang, ya, menjual racun kepada ummah, ya kan, membinasakan umat Islam dan juga rakan-rakan umat Islam, membinasakan masyarakat Islam itu. Haruskah kita berbangga dengan perusahaan itu, ya kan? Kalau saya ke Surabaya sekarang, kalau saya tour Surabaya, akhirnya akan kita dibawa ke rumah The House of Sampurna. Dan House of Sampurna. By the way, janganlah kita bangga sangat dengan Sampurna ini sudah dimiliki oleh Philip Morris, ya. Jadi cintailah produk Indonesia, kan, jadilah Mas Pion itu, kan. Jadi janganlah kita mencintai lagi itu. Jadi bagi saya kita harus bersifat kritikal apabila kita ini sebagai ilmuwan Muslim, janganlah kita dibutakan oleh pembiayaan beasiswa. Jadi kelihatannya bagus sangat, padahal menjualkan produk yang membunuh anak kita, membunuh. Sekarang pula Indonesia kan nomor 1 di Asia Tenggara ini, kankernya dengan rokoknya. Kalau adiknya itu Malaysia nomor 1, obesitas Malaysia nomor 1. Kan, jadi adiknya paling gendut, abangnya paling banyak merokok. Kan, sama-sama lah kita jadi juara ini, kan. Karena di Malaysia itu paling banyak itu makanan jual makanan fast food. Nah, makanan segera itu, kan. Nah, itu juga satu lagi. Jadi bagi saya, dan pernah di Malaysia yang menang award anugerah paling bagus reporting CSR-nya adalah BTA, British American Tobacco. British American Tobacco. Padahal mereka itu paling banyak merosakkan manusia, anak kita, kan. Nah, membinasakan Muslim itu British American Tobacco lah itu. Karena malahan kalau kita memikirkan teroris itu, kan, yang siapa yang paling banyak membunuh umat Muslim itu, mungkin teroris ekonomi pertama itu mereka-mereka inilah, kan. Jadi mungkin kita harus memikir ulang, kan, konsep teroris kita itu siapa itu sebetulnya. Jadi saya ingat agak jelaslah mana pendirian saya tentang isu ini, ya kan. Jadi sisi gelapnya itu luar biasa kalau kita lihat perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan tambang contohnya itu satu lagi, ya kan. Jadi dan apabila orang mengkaitkan di antara keuntungan dan juga CSR, orang bilang, oh kalau kita lakukan CSR keuntungan kita bisa lebih tinggi itu. Tetapi tidak semestinya. Jadi contohnya ada perusahaan yang tidak akan lakukan CSR, ya, tetapi keuntungannya luar biasa juga. Jadi kita jangan pikirkan CSR itu untuk mendapatkan keuntungan strategis saja. Tapi kita lakukan CSR itu karena etiknya, rasionalitas etiknya. Dan saya sendiri tidak percaya bahwa perusahaan itu akan melakukan hanya karena etik. Kecualilah pimpinan perusahaan itu mempunyai jiwa CSR Islam, mempunyai jiwa rahmatul alamin, gitu, ya. Kalau tidak, mereka tidak. Memang itu sisi gelapnya, malahan digunakan CSR itu untuk mengkaburi, membutakan mata masyarakat, membutakan masyarakat, mata perusahaan, pemerintah, ya. Jangan kita dibutai, jangan kita dibodohi oleh mereka ini. Jangan sekali-sekali gitu, kan. Jadi sehingga saya menjawab pertanyaan ini. Dan maaf, saya pernah di Malaysia ini, kalau contoh di Malaysia ada satu yayasan ini agak yayasan ternama, ya, ada kaitan dengan pemimpin Malaysia juga. Yayasan ini mendapat tawaran dari satu perusahaan yang luar biasa kaya di Malaysia ini. Perusahaan ini dikaitkan dengan perjudian. Jadi mau dikasih uang banyak, bermiliar-miliar ini pada yayasan ini.
Justru mereka mikir, mana dia? Uangnya banyak nih, maksudnya mau nolaknya kita nafsu, kita mau menerima, kita ada kan? Jadi kita pikir, kebetulan dia ada penasihatnya yang kita tahu, ya perusahaan ini holdings ini luar biasa yang besar, holding ini. Dia juga ada perjudian, tetapi mereka juga ada hotel-hotel mereka. Malahan hotel paling besar di Malaysia, hotel paling besar di Asia ya, ada dipunyai oleh mereka ini. Jadi kita kata baiklah, kalau hotel-hotel itu masih lagi kita bisa terima. Jadi kita terima tawaran bukan dari dalam bentuk uang, tetapi dalam akomodasi ya, kamar-kamar hotel. Ya, jadi kita bisa buat konferensi, kita bisa buat seminar, training, dan itu kita bisa terima. Tapi kalau uang dari perjudian kita tidak bisa terima. Tapi kalau karena tempat perjudian itu ada juga hotel-hotel dengan jaga peranian. Perusahaan ini ada di atas gunung, sebuah gunung, sebuah bukit di Malaysia lah, mungkin tahu lah di mana itu gunung. Jadi kita harus memikirkan bagaimana untuk menyesuaikan ya. Jadi pernah dimajukan pertanyaan, adakah kita menolak kalau ada bantuan dari mereka ini? Kita harus memikirkan, baik kalau orang membantu kita dengan cara apa, tujuannya apa, dan bagaimana supaya kita tidak diperbodohkan dengan bantuan ini. Itu harus kita pikirkan bagaimana. Itulah yang pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua itu ialah tentang saya kurang ngerti sedikit bagaimana membangun sebuah perubahan yang paling utama dalam organisasi. Mungkin Mas Muzakir ataupun Dr. Elisha juga bisa membantu menjawab. Saya maksudnya bagaimana tuh? Bagaimana membangun sebuah perubahan yang paling utama dalam sebuah organisasi. Jadi perubahan yang paling utama ataupun paling fundamental mungkin maksudnya. Fundamental. Yang paling fundamental ialah niatnya. Niatnya. Jadi misinya tuh membudayakan perusahaan itu, karyawan perusahaan terhadap niatnya. Karena kalau niatnya sudah betul, insya Allah banyak hal yang kita bisa betulkan. Tapi bagaimanakah kita membetulkan niatnya dan misi perusahaan ini, ya kan? Dan itu memerlukan pemikiran yang dan renungan yang lebih lama tentang niat atau misi perusahaan itu. Dan bagaimana kita mengoperasionalisasikan, operationalize the mission itu. Bagaimana mungkin Telisha ada pandangan yang bisa ditambah lagi. What is the biggest, most important change ya? Apakah perubahan yang paling penting lah ya dalam perusahaannya? Dalam perusahaan. Perubahan dalam penting dalam perusahaan. Saya banyak meneliti organisasi yang boleh katakan best practice di luar sana. Dan mereka kemudian best practice ni adalah menggunakan konsep CSR mereka sendiri yang tidak ada conventional CSR ya. Walhal buku ini bercakap dengan CSR Islam. Conventional CSR pada mereka, kalau ikutkan best practice mereka pergi balik kepada juga misi mereka. Misi mereka dan niat mereka. Tetapi niat mereka, misi mereka lebih kepada strategi yang boleh diberlakukan, dia boleh ambil tindakan yang menunjukkan landasan di mana strategi dan strategi untuk keuntungan dan strategi untuk menangani isu-isu climate change, perubahan climate ini bergabung bersama perubahan iklim. Di sini mereka menunjukkan best practice mereka. Kalau dari perspektif CSR Islam, kami telah memperlihat dalam buku ini konteks yang utama yang perlu dimulai ialah niat atau etika. Tapi niat etika ini, ya, bila kita mengaitkannya dengan prinsip-prinsip yang lain, dia digabungkan bersama,
dalam satu konteks ini ialah kita ingin mencerminkan budaya CSR Islam yang tidak nampak dalam konvensional CSR lain. Jadi budaya ini perlu diperlihat dari perspektif atau kulturalnya atau budaya organisasi tersebut, bermula dengan niat atau misi etika organisasi tersebut, dan dia terus-menerus mengaitkannya dengan stewardship atau kepimpinan khalifah itu. Dia terus-menerus melihat kepada track record organisasi tersebut, juga melihat dari perspektif dari track record itulah kita boleh nampak kejujurannya, boleh nampak dari segi dokumentasinya, halalan thayyiban, juga boleh lihat dari perspektif kejujuran. Akhir sekali prinsip dermawan. Dari perspektif yang mana penting atau yang mana perlu diperlakukan, yang mana perlu tindakannya ke hadapan, bermula dengan niat atau etika perspektif CSR Islam. Perspektif ini ialah perspektif yang bertunjangkan prinsip kita sebagai umat Islam juga. Di sini konsep ini adalah konsep yang sangat mendalam sebenarnya dan tidak boleh diperlihat dalam konvensional CSR yang lain. Tetapi kalau kita pakainya penggunaan dari situ foundation yang asasnya, prinsip-prinsip lain dia boleh berkait rapat dan menjadi pendukung kepada niat atau etika organisasi tersebut. Sebab budaya organisasi tersebut akan datang dari niat. Stewardship-nya atau kepimpinannya datang dari niatnya. Kejujurannya akan diperlihat dari niatnya, konteks dokumentasi, konteks tindakan keadilan, credibility kejujurannya, reportingnya nampak balik dari niat. Dan dari perspektif itu di akhir sekali outcome tu sesuatu yang tangible akan diperlihat, dan dari situlah boleh diperlihat dari segi tindakan dermawan sesuatu organisasi. Jawapannya mungkin sesuatu yang nampak seperti tidak sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya konteks niat atau etika ni sesuatu yang mendalam dan banyak organisasi tidak dapat memperlihatkan. Sebab misi organisasi tersebut, kalau lihat benchmark organisasi konvensional yang lain juga, bila mereka bercakap pasal niat atau etika dan tidak berasaskan CSR Islam, mereka melihat kepada soul of an organization, jiwa sesuatu organisasi. Jadi bila mereka bercakap tentang jiwa, mereka pergi pada spiritual konteks. Konteks spiritual ni disebabkan mereka bukan berteraskan CSR atau berteraskan Islam. Spiritualnya, the soul atau jiwa sesuatu organisasi itu, mereka memperlihat kebaikan, kejiwaan yang murni, tetapi malangnya tidak boleh menampakkan konteks Islam. Jadi kita sangat beruntung dapat mengeluarkan konteks Islam di sini. Tapi itulah yang sedekat yang boleh saya perlihat bila sesuatu organisasi itu menjiwai konteks niat mereka kepada jiwa sesuatu organisasi. Dan jiwa ini adalah sesuatu yang sangat spiritual pada mereka, tapi mereka tidak boleh pergi pada Islam sebab mereka tidak bercakap tentang Islam. Mungkin inilah yang sesuatu yang tetapi operasinya, operationalization suatu niat atau etika, suatu bukan yang senang. Setiap checklist yang kami tulis di dalam setiap bab tu ini membantu organisasi untuk melihat dari perspektif bagaimana kita mengatur niat kita. Dari perspektif bila kita perlu ada proses yang boleh dikatakan menilai adakah kita jauh dari niat kita. Bila kita jauh dari niat, dia kena pergi balik kepada niat kita, centralize our niat, jadi mengukur dalam masa-masa tertentu bilakah kita memperlihat niat kita, bilakah kita jauh dari niat kita,
bagaimanakah kita menunjukkan niat kita dari perspektif tanggungjawab kepada komuniti, lingkungan, workplace, produk. Jadi operationalization-nya akan memerlukan konteks suatu checklist atau tindakan kehadapan. Sebab niat itu pun boleh dikatakan suatu yang tidak tangible, tidak ketara, tidak boleh nampak kan. Jadi ketarakaannya atau sesuatu ketara itu akan diperlihat dari dokumentasi, dari perspektif sertifikasinya, dari perspektif tindakan kita terhadap tanggungjawab kepada stakeholders yang penting dalam lingkungan kita atau dalam persekitaran suatu organisasi. Iya. Harap saya dapat membantu Pak. Prof. Revani. Ya. Saya balik ke inti CSR, inti CSR, tanggungjawab sosial perusahaannya. Jadi tanggungjawab itu adalah satu yang dijunjungi didukung oleh konsep CSR Islam, tanggungjawab. Jadi kita pertanyakan apakah amanah yang kita mau laksanakan, apakah niat misi yang kita mau laksanakan. Jadi saya berdiskusi sama Mas Muzakir itu kan, kalau di Malang itu bakso Malang kan, kenal bakso Malang. Bagaimanakah kita membawa ethical intention dan niat beretika itu. Jadi dan kita bawa ada sisi strategisnya gitu ya. Jadi kita lihat banyak sisi. Jadi tanggung jawab kita oke. Kalau orang pikirkan bakso ini ada masalah apa enggak ya? Mungkin dari sisi toyibnya ya tidak ada kebersihannya bagaimana enggak. Jadi kalau kita bisa buat satu franchise apa ya? Bakso Malang terbersih ataupun bakso Malang berkebajikan gitu kan. Jadi setiap kali kita beli makan bakso di situ 10% daripada keuntungannya diberi kepada anak yatim contohnya. Jadi kita membangunkan satu brand, satu merek satu brand bakso dengan niat kita dimasukkan ke dalam perencanaan operasi produk bakso tersebut. Makan ini contohnya bakso ini dibuat bahagian tertentunya kita buat pelatihan kepada anak-anak yatim contohnya kan. Jadi ini semua baksonya orientasinya keseluruhannya tentang kebajikan saja contohnya. Jadi itu kita bisa brand baksonya dan juga dalam brandnya itu ada misinya sekali itu. Jadi apakah tanggung jawab yang mau kita laksanakan melalui perusahaan kita? Itu menjadi tantangan lah. Kalau kita bawa idea yang paling simple bakso saja. Bisa ke bakso itu? Jadi konsep CSR Islam itu bisa yang simple saja. Jadi pertamanya ada misi tersebut, kemudian kita menjaga khalifah itu, lingkungan kita tidak kita rosakkan, karyawan kita jaga, produk itu ada halal thayyibnya kan, komunitas kita juga kita pikirkan. Jadi itu ciri bakso yang yang ada misinya itu kan. Nah, itulah contoh yang mungkin terlalu simpel tetapi itulah intinya ya. Iya, saya kira itu Prof. Revani ya. Karena kita dibatasi waktu, saya kira terima kasih sekali Prof. Revani, Pak Muzakir, Bu Elisa atas partisipasinya pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya kira ini memang sangat menarik ya, kita perlu diskusi lebih panjang lagi ini. Kalau dalam konteks mikro memang CSR Islam nampaknya sudah mulai berjalan Pak, seperti digambarkan Prof. Revani tadi itu. Tapi persoalannya kita dalam konteks makro ini kan dihadapkan hal-hal yang sangat paradoksal artinya apa ya. Sisi gelap tadi itu yang selalu menghantui perekonomian kita ini. Tapi dalam konteks mikro saya kira konteks etika ekonomi Islam katakanlah itu sudah mulai banyak dilakukan oleh para pengusaha. Ya kita berharap ini menjadi sebuah guliran salju akan semakin besar sehingga mendesain kembali usaha-usaha besar itu untuk menggunakan prinsip-prinsip yang sejalan dengan etika keislaman seperti yang digambarkan oleh Prof. Revani dan Bu Elisa tadi. Saya kira menarik sekali.
Tapi karena ini dibatasi waktu, Prof. Revani, Bu Elisa, Pak Mudakir, sekali lagi kami terima kasih atas materi yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menyambung lebih lanjut dari kegiatan antara kami di FEB dan Pak Prof. Revani khususnya dan Bu Elisa nanti. Nanti akan kami tindak lanjuti dalam skop yang lebih sempit, Prof. Ya, dalam konteks dengan teman-teman penelitian barangkali. Dan saya secara khusus di UMM Press, Prof. Ya, untuk menerbitkan buku Prof. Ya, kembali, baik yang bergenre umum ataupun juga bergenre riset, Prof. Nanti kami akan bantu lebih lanjut. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ke Prof. Revani, Pak Mudakir, dan Bu Elisa. Mari kita berikan aplaus ke Prof. Revani dan Pak Mudakir dan Bu Elisa. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Materi bisa di-share, Prof. Ya nanti. Bisa. Ya. Kita share, kita langsung share ya. Kita bisa diakses di UMM Press. Oh, ya. bisa. Ya. Nanti bisa bukunya bisa ke Pak Hidayat, ada di e-book maupun. Oh iya, saya lupa ini. Jadi untuk bukunya Prof. Revani dan Pak Mudakir ini sebenarnya sudah ada di ini, Prof. Di Google Book. Kalau Bapak Ibu ingin mengakses buku itu boleh, ada di Google Book. Kemudian ada juga di e-booknya UMM Press. Yeah. Kalau teman-teman dari mahasiswa atau Bapak Ibu dosen ingin lebih mudah bisa pakai e-booknya UMM Press, atau untuk kalangan umum bisa langsung mengakses di Google Book. Ya, moga-moga dengan cara seperti ini akan bisa lebih mensiarkan konsep CSR Islam. Saya kira itu. Terima kasih sekali Pak Mudakir, Prof. Revani, dan Bu Elisa. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan berkah kepada kita semua. Amin. Selalu sehat. Ya, moga-moga ini. Saya kembalikan ke Mas Setia Wahyu. Monggo, Mas Setia. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu Hidayat. Satu persatu rangkaian acara alhamdulillahirrahmanirrahim sudah kita lalui secara bersama tanpa kendala apapun. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara, Prof. Revani, Ibu Elisa, dan Bapak Muzakir, serta moderator Bapak Wahyu Hidayat. Dan semoga agenda ini kembali lagi dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua dan membawa berkah kebaikan bagi kita semua. Baik, sedikit berpepatah terkait pada tak ada gading yang tak rata, sesungguhnya kesempurnaan milik Allah. Dan apabila dalam mengantarkan acara kami ada kesalahan baik perilaku ataupun perkataan, kami mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Prof, Bapak, Ibu, dan sebagainya serta para peserta hari ini. Kami mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ya. Rekamannya ada di YouTube, Pak ya? Nggih, rekamannya sudah bisa diakses di YouTube, Pak. Nggih. Turun sekali. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak Mudakir. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Iya. Ya.